Nah, di video saya kali ini saya mau membahas ini ya, solusi prioritas 1 P3K belum mendapat penempatan gitu ya. Jadi pagi ini itu saya lihat ini ya di grup P3K Kemdikbud.id ini tampilannya berubah. Sebenarnya ini informasi apa namanya? Ini itu berubahnya itu saya tahunya itu baru tadi pagi, soalnya semalam itu belum muncul gitu. Sedangkan yang ada di sini sebagian informasinya itu sudah pernah disampaikan di rapat-rapat gitu. Dan youtuber lain itu sudah pernah menyampaikan ini juga sih gitu. Nah, yang saya mau bahas ini kalau yang sudah dapat penempatan ini kan tidak ada masalah kan, penempatan lalu pemberkasan lalu kerja gitu kan, itu tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan yang ini ya, yang belum mendapat penempatan? Ini kan ada dua pilihan ya. Pilihannya itu mau menyetujui belum mendapat penempatan, setuju atau tidak setuju gitu ya. Kalau setuju setuju menunggu penempatan, berarti dia masih kerja di sekolahnya sambil nunggu nanti ada formasi baru ditempatkan gitu ya. Tapi kalau tidak, ini nanti bisa turun prioritas. Bukan prioritas 1 lagi, tapi turun jadi prioritas 2 atau prioritas 3 atau pelamar umum gitu ya. Nah, mungkin teman-teman dari apa namanya ya, saya lihat itu banyak sekali yang komentar-komentar mengenai ini gitu ya. Kok jadi kalau turun prioritas berarti nilainya nggak ada gunanya gitu. Tes-tes kemarin itu nggak ada gunanya, gitu. Ada yang komentar-komentar seperti itulah. Nah, sebenarnya kalau saya lihat dari bagian ini, itu kita itu bukannya disuruh turun prioritas gitu ya. Yang di rapat kemarin itu saya lihat itu seolah-olah itu kalimatnya atau mengarahnya emang ke turun prioritas. Tapi sebenarnya kalau saya lihat di bagian ini itu sebenarnya disuruh milih gitu ya. Nah, milih itu saya sudah buat ininya ya, rekapannya di sini apa namanya. Milih itu ada risikonya sendiri gitu ya. Baik yang apa namanya memilih menunggu penempatan maupun memilih turun prioritas itu sama-sama ada resikonya masing-masing. Nah, ini saya jabarkan di sini ya. Nah, jika teman-teman menunggu penempatan, ini ada resikonya. Yang pertama itu harus menunggu formasi tahun depan ya, entah 2023 atau 2024, entah kapan, entah ada atau tidak gitu ya. Resikonya seperti itu. Jadi menunggu setahun, lama, nunggu setahun, apalagi 2 tahun itu lama gitu ya. Resiko yang pertama itu. Yang kedua, tidak ada jaminan akan ada formasi yang sesuai. Nah, memang benar sih pemerintah itu menggembar-gemborkan tahun depan akan ada lagi gitu ya, untuk menyelesaikan apa namanya eh, honorer, untuk menyelesaikan masalah honorer itu tahun depan akan ada formasi lagi. Tapi apakah ada formasi yang sesuai untuk kita yang menunggu penempatan? Apakah ada itu? Tidak ada jaminan akan ada gitu. Soalnya pemerintah pusat sendiri itu menunggu usulan dari pemerintah daerah. Jadi tidak ada jaminan akan ada formasi yang sesuai untuk yang menunggu penempatan. Nah, itu resiko yang kedua. Resiko yang ketiga, tidak ada jaminan peraturan perundangan yang baru tahun depan akan berpihak penuh pada prioritas 1. Nah, itu. Jadi nggak ada jaminan nanti kalau ada peraturan baru, apakah peraturan itu berpihak ke prioritas 1 saat ini. Nah, atau tidak, itu tidak ada jaminannya. Karena yang membuat peraturan kan bukan kita, kan tidak ada yang jamin. Nah, jadi bagi yang ingin menunggu penempatan ini, saran dari saya ya, itu cari informasi ya, ada di peringkat keberapa itu teman-teman, ada di peringkat berapa dari semua yang menunggu penempatan gitu ya. Jika ada di urutan atas, peluang sangat tinggi di tahun depan. Nah, ini saya berikan contoh guru matematika dengan nilai 723. Di Jawa Tengah itu ada yang mendapat penempatan ya. Ini berdasarkan dari kemarin ya, ini agak contoh saya ini agak nyata gitu ya, agak nyata ya. 723 itu kalau tidak salah, kalau berdasarkan file by name itu masih 723 itu masih ada yang mendapat penempatan ya, 723. Itu masih ada yang mendapat penempatan. Tapi ada juga yang tidak mendapat penempatan. Nah, kalau misalkan teman-teman yang 723 tidak mendapatkan penempatan ya di Jawa Tengah ya, untuk tahun ini tidak mendapat penempatan, menurut saya itu kesempatannya itu tinggi tahun depan akan mendapat penempatan gitu, menurut saya ya. Nah, jadi yang nilainya 723 dengan 722 itu jika mau menunggu tahun depan, saya rasa peluangnya lebih tinggi gitu dibandingkan yang nilainya di bawah itu, yang 400-an itu entah. Kalau yang nilainya 400-an itu
saya sendiri itu pesimis ya. Ini coba saya bukakan punya saya yang rekapan saya yang nilainya matematika ya. Matematika prioritas 1 untuk yang perkiraan saya kalau saya lihat di file BNM itu ya, itu yang mendapat formasi itu sekitar 600-an ya. Nah, sekitar 640-an lah gitu. Kalau tidak salah ya. Kalau misalkan nanti ternyata beda, nah teman-teman nanti buat cari informasi sendiri ya. Ini file buatan saya sendiri ya ini ya. Sekitar 640-an di sini. Nah, jadi nilainya itu 723. Ini masih banyak yang mendapat formasi. Kalau 724 kalau berdasarkan file BNM itu kalau tidak salah mendapatkan semua ya. Dari ini sampai ke atas. Kalau 723 itu ada yang mendapatkan formasi, ada yang tidak. Nah, dengan kata lain yang 723 dengan 724 itu peluangnya cukup tinggi untuk tahun depan mendapat formasi. Tapi kalau misalkan teman-teman itu peringkatnya itu nilainya ya 400-an seperti ini ya, peringkatnya sampai 1400 itu peluangnya sangat rendah untuk mendapatkan formasi. Tahun depan itu sangat rendah, menurut saya sangat rendah ya untuk mendapatkan formasi tahun depan. Kemungkinan dapat formasi pun tahun 2024 itu pun kalau ada gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, itu contoh dari ini tadi ya. Contohnya ini agak nyata gitu. Kemudian kalau misalkan ini ada yang salah itu mungkin teman-teman bisa, intinya saya bilang tadi ya, teman-teman bisa merekap sendiri ya yang nilai terendah yang bisa yang mendapat penempatan itu berapa gitu ya. Kalau berdasarkan file BNM nilai terendah di Jawa Tengah untuk matematika itu 723, itu terendah yang dapat penempatan. Nah, itu terendah. Tapi nggak tahu file BNM-nya itu benar atau salah. Kalau misalkan salah ya berarti ada mungkin agak beda gitu. Teman-teman cari tahu gitu ya. Nilai terendahnya berapa gitu. Nanti bandingkan dengan nilai teman-teman itu masih bisa masuk atau tidak gitu, untuk prioritas tahun depan gitu. Kemudian pilihan yang kedua turun prioritas ya. Turun prioritas nanti itu ya bisa P2, P3 pelamar umum. Nah, kalau yang di negeri itu bisa P2, P3 bisa pelamar umum. Tergantung kalau masa kerjanya berapa gitu ya. Kalau masa kerjanya kurang dari 3 tahun maksudnya kan pelamar umum. Kalau lebih dari 3 tahun itu maksudnya P3 gitu ya. Tapi kalau dia K2 itu maksudnya P2. Kalau di negeri, kalau swasta otomatis kan masuk pelamar umum. Nah, jadi ini saya menuliskan resikonya ya, nilai prioritas 1 akan hilang. Saya rasa itu akan hilang ya, karena turun prioritas, berarti prioritas satunya akan hilang. Nah, yang kedua, saingan mungkin akan lebih sulit. Itu yang kemungkinan kedua. Nah, kemudian saran saya itu ya, cari informasi mengenai formasi dan saingan ya, mengenai formasi dan saingan. Ini saya berikan contoh ya. Nah, contohnya ada guru IPA SMP di Kabupaten K ya, ingin pindah menjadi guru SD di Kabupaten K. Guru IPA ingin pindah ke guru SD ya, di kabupaten yang sama. Saya nggak tahu bisa pindah kabupaten atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalkan ini saya berikan contoh di kabupaten yang sama, ingin pindah jadi guru SD. Nah, tergantung guru IPA-nya ini masuknya gimana gitu ya. Apa namanya? Dia itu statusnya apa gitu. Nah, ini saya berikan contoh. Nah, kalau di SD di Kabupaten K itu formasinya ada 100. Ternyata yang prioritas 1 guru SD yang mendapatkan prioritas 1 itu ada 50 ya. Nah, kalau ada 50 kan masih sisa 50. Masalahnya kalau misalkan teman-teman itu turun prioritas menjadi prioritas 2 dan saingannya hanya 10, kan masih masuk. Nah, ibaratnya kayak gitu. Untuk masuk ke situ peluangnya masih tinggi gitu. Kalau misalkan masuk prioritas 3. Nah, di sini saya berikan contoh 30 ya. Jadinya bahkan nilai terendah pun akan masuk ke peringkat 90 ibaratnya gitu. Jadi peluangnya masih tinggi juga, ya kan? Nah, kalau misalkan teman-teman itu lulusan PPG, ini saya beri warna kuning ini hati-hati nih. Karena apa? Kalau warna kuning ini saya beri warna kuning ini apa? Formasinya 100. Yang prioritas 1 sudah 50. Yang prioritas 2 ada 10, jadi totalnya 60. Prioritas 3 ada 30, jadinya 90. Nah,
Berarti kan sisanya tinggal 10. Sedangkan saingannya ini ada 15. Jadi teman-teman ini harus berusaha agar mengalahkan 5 orang gitu kan. Minimal mengalahkan 5 orang agar bisa masuk menjadi 100 besar gitu kan. Nah, tapi yang lulusan PPG ini kan otomatis nilainya tinggi kan. Ibaratnya gini, hampir semua lulusan PPG itu lolos passing grade. Hampir semua. Ya kan, karena mempunyai sertifikat pendidik, nilainya ada yang dijamin gitu kan, nilai teknisnya akan dijamin, nilainya pasti tinggi. Nah, kemudian yang guru swasta ini kan ada juga yang punya sertifikat pendidik. Nah, saya nggak tahu nih untuk yang aturan terbaru untuk pelamar umum ya. Untuk pelamar umum antara lulusan PPG dengan sertifikat pendidik itu yang guru swasta itu apakah statusnya diperhatikan atau tidak? Kalau diperhatikan nanti akan yang punya sertifikat pendidik ini, yang di guru swasta ini nggak ada kesempatan gitu kayak gini. Apalagi yang tidak punya sertifikat pendidik, nilainya kan pasti rendah. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ini, saran saya cari informasi dan informasinya ada berapa, saingannya itu yang lolos passing grade berapa, yang prioritas 2 berapa. Nah, berapa. Kalau misalkan ini ya, saya sendiri itu kalau masuk di sini turun prioritas, saya sendiri itu terus terang ya, kalau saya sendiri disuruh milih, saya akan memilih untuk tetap di ini prioritas menunggu penempatan. Nah, saya akan tetap menunggu penempatan itu kalau saya ya di posisi ini, itu saya akan tetap menunggu penempatan. Soalnya kalau turun prioritas, ya kalau prioritas 1 itu kita ada datanya di file BNM, itu mungkin ada datanya, bisa kita perkirakan gitu ya. Kalau prioritas 2 itu datanya nggak tahu nih, ada YouTuber yang ngasih data itu nggak tahu benar apa tidak. Anggap aja kalau misalkan itu ada benarnya, prioritas 2 dan prioritas 3 apakah ada datanya gitu loh. Saya sendiri juga tidak tahu datanya. Kalau misalkan ini ternyata dari prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 ini sudah masuk, formasinya sudah lengkap, ibaratnya kita turun prioritas itu nggak ada gunanya gitu ya. Sama, ibaratnya kita turun prioritas, tapi setelah kita masuk ke turun, ternyata kita tidak punya peluang, ibaratnya gitu, kita tidak ada peluang untuk di situ. Itu kan, lah apa gunanya gitu, ibaratnya malah turun derajatnya kan gitu. Kalau ini kan ada kesempatan di tahun depan walaupun nunggu setahun. Tapi kalau ini, kalau teman-teman tidak tahu datanya, mungkin bisa jadi sudah turun prioritas malah nggak bisa daftar. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, soalnya misalkan kita targetnya itu formasinya ada 100, ternyata yang prioritas ada banyak. Prioritas 1, 2, 3 ada banyak. Ternyata kita nggak bisa masuk ke situ gitu. Nah, itu yang saya sendiri juga ibaratnya kalau nggak ada datanya itu antara ini kita turun prioritas, ini nanti kita bisa dijamin akan bisa ikut tes atau tidak gitu loh. Kalau ternyata turun prioritas tapi formasinya habis itu loh. Nah, maksud saya itu tuh. Kalau kita sudah turun prioritas tapi ternyata formasinya habis, itu akan resikonya lebih buruk daripada menunggu tahun depan gitu loh. Tapi kalau teman-teman bisa memastikan, oh saya masih bisa formasinya masih sisa, kalau misalnya teman-teman bisa yakin itu, mungkin tidak apa-apa turun prioritas kan, menurut saya seperti itu. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan tidak ada manfaatnya, abaikan saja gitu ya. Kalau dapat manfaatnya ya bagus gitulah. Kalau misalkan ada saya yang salah-salah, mungkin informasi yang saya sampaikan mungkin ada yang salah, mohon dikoreksi gitu. Dikoreksi tidak apa-apa gitu di video saya gitu. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.